Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullabi wa talibat, kaifa halukum wa kaifa halukunna? La'allakum ala sihhatin wa ala afiyatin wa ala inayatillahi wa ridah. Insyaallah kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir dan di bab terakhir. Dalam bab ini insyaallah kita akan membahas tentang hak kita atau adab kita sesama tetangga, bertetangga. Yang namanya kita adalah sebagai makhluk yang sosial atau manusia, butuh yang namanya tetangga, butuh yang namanya teman. Kita tidak bisa hidup sendirian, ya. Tak terbayangkan kalau seandainya kita hidup di tengah hutan tanpa ada tetangga atau tanpa ada teman, hanya ditemani oleh hewan-hewan buas, tentu sangat mengerikan buat kita. Oleh karenanya anak-anakku semuanya, kedudukan tetangga begitu sangat berarti dan sangatlah mulia bagi kita sebagai seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun dan Rasulnya memberikan hak dan memberikan adab kita kepada para tetangga. Di antara adab terhadap tetangga, anak-anakku semuanya, di sini hanya menyebutkan sekitaran 4 insyaallah taala. Yang pertama, memuliakan tetangga. Hendaknya kita memuliakan tetangga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini adalah sebagai barometer keimanan kita sebagai seorang muslim. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang tetangga? Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falyukrim wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat tentunya, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Mafhumul mukhalafah dari hadis ini, mafhum kebalikannya adalah jika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti boleh kita tidak memuliakan tetangga. Namun jika kita beriman, maka wajib bagi kita untuk memuliakan tetangga kita. Itu yang Rasulullah SAW sabdakan. Bahkan pada hadis yang lain, pada riwayat yang lain, pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, yang mana Rasulullah SAW dinasihati oleh Jibril. Rasulullah mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jari. Mazala Jibrilu yusini bil jari. Senantiasa Jibril menasihatiku tentang tetangga. Selalu menasihatiku tentang tetangga, hatta dhanantu annahu sayurisu. Sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan hak waris dari hartaku. Dari harta waris. Harta waris. Begitu pentingnya tetangga, sampai Jibril pun alaihi salatu wassalam selalu mewasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang tetangga, sehingga Rasulullah menyangka seolah-olah tetangga itu mendapatkan hak harta waris. Tapi sebenarnya tentu tidak. Itu adalah persangkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking seringnya Jibril menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga. Setelah kita memuliakan mereka, maka kita harus berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada tetangga.
Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Wabizil qurba, dan kepada karib kerabat. Ingat, wabizil qurba, karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Apalagi tetangga kita miskin, wajib bagi kita untuk berbuat baik. Sudah tetangga miskin, masya Allah, tidak ada lagi istilah atau uzur untuk kita tidak berbuat baik kepada mereka. Wal yatama, dan orang-orang miskin. Maaf, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jazil, ingat, wal jarizil, mohon maaf, wal jarizil, dan tetangga qurba, wal jarizil qurba, wal jaril junubi. Ingat, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat. Entah tetangga itu saudara sebagai kerabat kita ataupun orang lain, kita wajib berbuat baik kepada mereka. Terlebih dia sudah kerabat kita, termasuk keluarga kita, tetangga kita miskin misalkan, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak membantu mereka, untuk kita tidak berbuat baik kepada mereka. Ya, oleh karenanya wajib bagi kita untuk berbuat baik. Berikutnya, wasahibi bil janbi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalin fakhur. Kemudian berikutnya teman sejawat, sahib, teman akrab. Itu wajib kita berbuat baik kepadanya. Ibnu sabil, dan orang yang ibnu sabil melakukan perjalanan jauh kemudian mampir, dan hamba sahayanya. Jika ada hamba sahaya itu adalah budak. Kalau pada zaman sekarang tidak ada, pada zaman Rasulullah SAW budak itu masih ada. Sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sombong gerbang kehancuran. Ya, jangan sampai kita melakukan hal itu. Berikutnya Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang lain, khairul ashabi indallah, dan sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala khairuhum li sahibih, yaitu sebaik-baik kalian dengan teman dan sahabatnya. Sebaik-baik sahabat adalah mereka yang paling baik dengan sahabatnya. Ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling baik dengan tetangganya. Masya Allah, itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dianggap baik di mata Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, sungguh mulia, bahagia, dan yang mana tidak ada lagi kebahagiaan yang selain itu. Yang mana pujian manusia itu akan tersingkirkan. Akan tersingkirkan. Maka kita sebagai seorang muslim itu sangat antusias untuk mendapatkan hal ini, karena itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang tanpa kita sadari, seringkali kita menginginkan pujian dari manusia, pengakuan dari para sahabat, daripada teman, guru, dan yang semisalnya. Bangga kita tatkala kita mendapatkan pujian dan pengakuan kebaikan tersebut di mata mereka, di mata manusia. Kemudian apakah kita tidak bangga dengan kebaikan dan pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala pandang? Maka antusiaslah kita untuk berbuat baik untuk tetangga, dan tentunya kita mengharapkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Berikutnya, berbuat baik kepada tetangga adalah yang ketiga, tidak menyakiti tetangga, baik dengan perbuatan dan juga lisan. Dan perbuatan contohnya,
tembok rumahnya kita jebolin, tembok rumahnya di apa? Dibolong-bolongin atau dipukul-pukulin sampai rusak, atau bak sampahnya diseret-seret ke tempat yang lain sehingga pemiliknya bingung nggak tahu bak sampahnya kemana. Atau yang semisalnya juga air buangan kita, mohon maaf, buangan air kotor itu kita alirkan ke tetangga, itu juga termasuk perbuatan yang tidak terpuji, akan membuat tetangga kita tersakiti, terganggu, tidak diperbolehkan. Atau dengan lisan yang selalu kita menggibah tetangga, selalu membicarakan aib-aib tetangga kepada teman yang lain, atau bahkan mengumpat dengan terus terang menyatakan hal-hal yang tidak baik di depan mereka. Itu termasuk hal-hal yang membuat tetangga tersakiti dan terganggu. Maka tidak layaknya kita sebagai seorang muslim untuk melakukan hal tersebut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengucapkan, demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman seseorang. Qila, kemudian seorang sahabat mengatakan, man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, allazi la yu'minu jaruhu biwa'iqahu. Siapa mereka? Orang yang tetangganya tidak ada rasa kenyamanan, tidak merasakan aman dari kejahatan tangan dan lisan tersebut, lisan orang tersebut. Lisan orang tersebut. Itulah saking pentingnya keimanan. Saking pentingnya kita memuliakan tetangga sampai-sampai kita harus kita dinyatakan kurang sempurna keimanan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita selalu menyakiti tetangga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain pun bersabda, ya Rasulullah, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tentunya sahabat, inna fulanah, sesungguhnya si fulanah, si perempuan itu, tusallil laila, dia salat malam, wan nahara, dan dia juga wa tasuma nahara, dan dia berpuasa pada siang hari, wa fi lisaniha syai'in, akan tetapi lidahnya ada sesuatu, tu'zi jiraniha, lidahnya yang selalu menyakiti tetangganya, lidahnya yang selalu membuat tetangganya tidak nyaman. Itu aduan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjawab, qala la khaira fiha. Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan pada diri seorang tersebut. Tidak ada kebaikannya. Hiya finnar, bahkan dia di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Dengan lisan menyakiti tetangga, salat, puasa yang sering kita lakukan hancur lebur, tak ada guna. Bahkan kita akan diseret ke dalam neraka. Oleh karenanya hati-hatilah dengan tetangga. Tentunya dengan lisan juga yang sering kita berbicara dengannya. Hati-hati kita. Berikutnya insya Allah ini yang terakhir, adab tetangga. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk hari Kamisnya. Insya Allah kita akan melaksanakan ulangan untuk PAI. Kemudian yang terakhir yaitu memberi makanan kepada tetangga. Memberi makanan kepada tetangga. Tatkala kita memiliki makanan lebih, mohon maaf, jangan dibuang.
Apalagi dikasih ke bak sampah, ya Allah. Tetangga kita masih ada yang kelaparan tapi kita membuang makanan. Tetangga kita yang terkadang harus menahan rasa lapar, tapi dengan mudahnya, dengan entengnya tangan ini membuang makanan ke bak sampah. Subhanallah. Oleh karenanya perhatikan tetangga kita, apakah mereka ada makanan untuk hari ini atau tidak ada. Kalaupun seandainya mereka tidak ngomong, tidak ini, berusaha kita untuk mendekati, untuk mencari tahu untuk melihat kondisi dan keadaannya. Apakah dia sudah makan atau tidak? Jika ada makanan bagi kita, maka berikanlah. Apa yang Rasulullah SAW sabdakan, laisal mu'min, tidak, alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Bukan lagi dikatakan seorang itu sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yang tatkala dia perutnya kenyang, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Ingat, Rasulullah katakan tidak lagi dia dikatakan sebagai seorang muslim. Perut dia kenyang tapi tetangganya kelaparan. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Idza tabakhta marqan fa'aksir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibuhum minha bima'rufin. Artinya apa? Jika engkau memasak sayur, memasak apapun itu, daging, sayur, ikan, dan semuanya, maka perbanyaklah kuahnya. Atau jangan hanya sekedar kuah, perbanyak juga ikannya, perbanyak juga dagingnya, perbanyak juga sayurnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu. Ingat, unzur ahla baitin min jiranika. Lihatlah keluarga tetanggamu. Kemudian berikanlah sebagian kepada mereka dengan cara yang baik. Apa yang kita masak, berikanlah masakan tersebut kepada tetangga kita. Kita berikan mereka makan supaya kita tidak termasuk dari hadis Rasulullah SAW yang tadi kita sudah bacakan, yaitu laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Yaitu tidak lagi seorang itu dikatakan beriman atau bermuslim, perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Oleh karenanya tatkala kita memasak atau mungkin kita sering membeli, tatkala kita membeli dapat rezeki yang lebih, maka sisihkan ke tetangga. Itu akan jauh lebih baik, bermanfaat buat kita dan buat tetangga kita. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anakku semuanya terkait dengan tetangga, adab-adab kita dan sikap kita terhadap tetangga. Dan itulah aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita amalkan setelah kita mengetahuinya. Dan tentunya anak-anak semuanya mengetahui setelah mendengar video ini, tentu kita akan menjadi mengetahui. Maka amalkanlah apa yang kita telah ketahui, agar kita tidak termasuk orang-orang Yahudi yang mereka banyak ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Tidak mau menuntut ilmu juga salah. Maka kita akan seperti orang-orang yang Nasara, mereka malas, tidak memiliki ilmu namun semangat dalam beramal. Hal itu juga tidak tepat. Kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu, beramal. Tengah-tengah, menuntut ilmu dan beramal. Kalau orang Yahudi berilmu tapi tidak memiliki amal. Orang Nasara mereka beramal terus tapi tidak memiliki ilmu. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak semuanya tetap mencatat poin-poin yang tadi tentang adab-adab kepada tetangga, tentu dengan dalilnya. Dicatat, dibaca dengan baik. Kemudian setelah itu dikirimkan ke ana dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.